Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Amin Wibowo, MBA PhD, selaku dosen pembimbing. Kemudian yang saya hormati segenap dosen penguji dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Bedit Nana Sambodo ingin mempresentasikan tesis saya yang berjudul Strategi PT BPRS Magetan Perseroda untuk Memenangkan Persaingan. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017 sampai 2021 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia mengalami pasang dan surut. Kita melihat tahun 2017 sampai tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Indonesia relatif stabil di angka 5%. Kemudian menurun tajam di tahun 2020 menjadi negatif 2,07%. Ini tidak terlepas dari adanya COVID-19 di Indonesia dan berangsur naik di tahun 2021 menjadi 3,69%. Nah, kalau kita melihat dalam skala lokal pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan, kita melihat di tahun 2017 sampai tahun 2019 relatif stabil di angka 5%. Sama di tahun 2020 juga menurun menjadi negatif 1,64%, kemudian naik di tahun 2021 menjadi 3,04%. Kalau kita melihat nih dari volume pembiayaan bank umum di Indonesia, baik melalui total penyaluran kredit maupun total dana pihak ketiga mengalami kenaikan. Di tahun 2019 total penyaluran kredit di angka 5,6 triliun, naik di tahun 2021 menjadi 5,8 triliun. Begitu juga total dana pihak ketiga juga mengalami kenaikan. Nah, kalau spesifik pada BPR ataupun BPRS di Indonesia, tahun 2019 total penyaluran kreditnya adalah sebesar 108 miliar, kemudian naik menjadi 116 miliar di tahun 2021. Total dana pihak ketiga tahun 2019 102 miliar, naik menjadi 117 miliar di tahun 2021. Kemudian kalau kita melihat ke dalam ke laporan pendapatan BPRS Magetan tahun 2017 sampai 2021, maka kita melihat bahwa di tahun 2017 sampai tahun 2020 ini ada kenaikan nih, tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan yang awalnya di tahun 2020 berkisar 7 miliar, tahun 2021 berkisar menjadi turun menjadi 6,7 miliar. Nah, kalau pangsa pasar BPRS Magetan hanya 11%. Sangat jauh dengan pemimpin pasarnya yaitu BPR Eka Dharma sebesar 49%. Maka dari uraian tersebut di atas kita menemukan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu pendapatan per 31 Desember 2021 pada BPRS Magetan Perseroda mengalami penurunan sebesar 6,34%. Padahal industri perbankan sedang tumbuh, dibuktikan dengan adanya kenaikan pada angka penyaluran kredit dan kenaikan pula pada penempatan dana pihak ketiga. Nah, pada pertanyaan penelitian ada 3. Yang pertama, apakah lingkungan eksternal memberikan kesempatan dan ancaman bagi PT BPRS Magetan Perseroda untuk memenangkan persaingan? Pertanyaan penelitian kedua, apakah lingkungan internal memberikan kekuatan dan kelemahan bagi PT BPRS Magetan Perseroda untuk memenangkan persaingan? Pertanyaan penelitian terakhir, apa strategi yang cocok yang harus dilakukan oleh PT BPRS Magetan Perseroda untuk memenangkan persaingan di industrinya? Masuk pada landasan teori, maka nanti kita mulai dengan lingkungan eksternal melalui PESTEL,
kemudian nanti juga lingkungan eksternal juga kita analisa melalui framework The Five Forces Framework. Juga nanti untuk lingkungan internal ada analisa Fried, jadi apakah sumber dayanya sangat berharga, valuable, kemudian apakah sumber dayanya atau kemampuan yang dimiliki perusahaan itu langka atau rare, kemudian juga apakah sumber daya atau kemampuan yang dimiliki perusahaan itu tidak ada bandingannya, dan terakhir apakah sumber daya atau kemampuan perusahaan itu tidak dapat digantikan. Dan juga nanti ada analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari perusahaan ini. Setelah itu akan dirumuskan strategi generik yang cocok. Nah, pada BPRS Magetan Perseroda. Masuk pada kerangka penelitian. Nah, pada kerangka penelitian ini sudah kita ketahui tadi bahwa dimulai dari analisa eksternal, kemudian analisa internal. Dari analisa eksternal itu akan muncul key success factor, dari analisa internal akan muncul competitive advantage. Kemudian dari analisa eksternal itu akan kita rumuskan menjadi matrik EVAS, yaitu external factor analisis strategi. Kemudian dari analisis internal kita rumuskan menjadi matrik IFAS, internal faktor analisis strategi. Kedua matrik ini akan kita gabungkan menjadi matrik internal eksternal, kemudian juga ada matrik SWOT, dan yang terakhir formula strategi melalui strategi generik. Metode penelitiannya adalah kualitatif, menggunakan dua data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulannya adalah melalui wawancara individu secara mendalam kepada top manajemen dari BPRS Magetan Perseroda. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil penelitian dan pembahasan kita temukan melalui analisa PESTEL. Dari lingkungan eksternal ini ya, kita identifikasi baik itu dari politik, kemudian faktor lingkungan ekonomi, faktor lingkungan sosial budaya, teknologi, environmental, dan kemudian hukum atau legal. Temuannya apa, kemudian dibenturkan pada implikasi industri, kemudian juga implikasi perusahaan, dan kemudian akan ketahuan apakah itu menjadi peluang atau ancaman bagi BPRS Magetan Perseroda ini. Kemudian juga akan kita cari intensitas persaingan di industri perbankan yang dimasuki oleh perusahaan ini melalui Porter Five Forces gitu kan ya. Nanti pada item misalkan potensi adanya pendatang baru, dari penelitian ini diketemukan bahwa intensitas kekuatannya sedang, kemudian produk pengganti atau potensi adanya produk pengganti kuat, daya tawar pemasoknya sedang, daya tawar konsumennya kuat, kemudian persaingannya yang kompetitif juga kuat. Kemudian dari analisa internal ini melalui analisa Fried tadi dapat ditunjukkan dalam tabel berikut gitu kan ya, juga akan ditemukan kesimpulan apakah menjadi kekuatan ataupun kelemahan dari BPRS Magetan Perseroda ini. Kemudian dirumuskan menjadi matrik EVAS. Nah, dari matrik EVAS berdasarkan responden ya yang kita pilih dari top manajemen dari BPRS Magetan Perseroda ini, maka muncul angka total skor bobotnya adalah 2,539. Kemudian juga ada matrik IFAS. Nah, matrik IFAS yang kita peroleh dari responden ya, dari responden top manajemen BPRS Magetan Perseroda ini, maka muncul total skor bobotnya adalah 2,543. Kemudian matrik EVAS dan IFAS tadi kita gabungkan menjadi satu, menjadi matrik internal eksternal. Nah, kemudian muncullah dalam skema ini berada pada sel 5, yaitu hold and maintain strategi yang berfokus pada penetrasi pasar dan pengembangan produk. Juga dari hasil penelitian pembahasan kita rumuskan matriks SWOT dari kekuatan, dari kelemahan, dari peluang, dari ancaman. Maka itu nanti akan muncul strategi-strategi kombinasi seperti tabel berikut ini.
Dan juga kita temukan strategi generik yang cocok adalah strategi diferensiasi luas, gitu ya. Nah, sampailah kepada kesimpulan dari penelitian ini, yaitu pertama, faktor eksternal yang memberikan peluang bagi BPRS Magetan Perseroda untuk memenangkan persaingan adalah pertumbuhan UMKM yang menjanjikan perbankan atau keuangan tumbuh juga nih. Kemudian perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih ke cashless akhir-akhir ini, maka berdampak langsung terhadap pertumbuhan bisnis perbankan. Juga adanya peluang ke fintech, pinjaman online yang masih besar. Terus pasar perbankan di Magetan dan Indonesia juga masih sangat luas. Beberapa kelompok masyarakat ataupun segmen belum tersentuh dari produk perbankan. Kemudian faktor eksternal yang memberikan ancaman bagi BPRS Magetan Perseroda untuk memenangkan persaingan adalah program KUR dari pemerintah. Ini yang menjadi ancaman nih, dengan margin ataupun bunga yang rendah, sedangkan BPRS Magetan tidak bekerja sama menyalurkan KUR. Kemudian adanya pinjaman online yang marak nih dengan syarat yang mudah, adanya bank umum nih yang lebih lincah, lebih fleksibel, lebih kuat dibandingkan BPRS Magetan Perseroda. Kemudian nasabah dengan mudah berpindah ke layanan perbankan lain. Juga market share BPRS Magetan Perseroda yang masih sangat kecil dan sangat tergantung dan terikat kepada pemerintah daerah sebagai perusahaan milik pemerintah daerah. Kita tahu bahwa BPRS Magetan Perseroda ini 97% sahamnya dimiliki oleh Pemda Magetan. Kemudian kesimpulan berikutnya, faktor internal yang memberikan kekuatan bagi BPRS Magetan Perseroda adalah pemerintah daerah yang mendukung, syarat pengajuan kredit yang mudah dan cepat, margin bunga untuk produk simpanan tinggi, perusahaan yang efisien, tenaga kerja yang terampil di bidangnya. Kemudian faktor internal yang memberikan kelemahan, bunga kredit yang mahal, lambat mengadopsi teknologi baru, jaringan kantor atau cabang yang belum banyak, kurang inovasi, reputasi atau branding yang kurang kuat, tidak memiliki banyak aset, kurang agresif, dan sebagainya. Kemudian kita rumuskan strategi BPRS Magetan Perseroda untuk memenangkan persaingan. Pertama, strategi bisnis melalui matrik IE kita dapatkan tadi berada di sel 5, yaitu hold and maintain strategi. Hal ini berfokus pada penetrasi pasar dan pengembangan produk. Kedua, strategi bisnis yang diperoleh melalui analisis SWOT adalah meningkatkan keunggulan pesaing, yaitu misalkan melalui gathering atau sosialisasi yang lebih masif produk ke organisasi atau perangkat daerah, instansi, dan UMKM. Kemudian mendirikan atau memperluas jaringan kantor cabang maupun kantor kas di berbagai wilayah di Jawa Timur, melakukan kegiatan promosi yang lebih intensif, membangun aplikasi online sejenis m-banking yang memungkinkan nasabah membuka rekening, mengajukan pinjaman tanpa harus ke kantor, menciptakan inovasi produk dengan margin bunga yang tidak terlalu tinggi dan syarat mudah dan tenor yang panjang pada pasar baru yang belum terlayani, misalkan KPR nih. Jadi produk KPR kan belum terlayani, maka bisa menciptakan inovasi baru di situ. Kemudian juga ada juga mendirikan bagian tim Research and Development khusus untuk mengadopsi perkembangan zaman tadi. Kemudian CSR yang lebih masif untuk meningkatkan reputasi. Penting juga melakukan kerjasama dengan institusi independen atau konsultan bisnis untuk memonitor kualitas layanan BPRS Magetan secara berlanjut. Kemudian mengoptimalkan pemakaian biaya untuk layanan atau inovasi teknologi, dan peningkatan skill dan knowledge SDM. Kemudian yang ketiga, strategi kompetitif generik yang tepat pada BPRS Magetan Perseroda adalah broad diferensiasi strategi atau strategi diferensiasi luas, yaitu dengan satu, membuat fitur produk yang inovatif, meningkatkan layanan pelanggan ekstra, misalkan dengan aplikasi mobile banking yang belum punya nih BPRS, kemudian berinvestasi pada kegiatan research and development, meningkatkan kegiatan pemasaran, menemukan pemasok atau input yang lebih berkualitas,
menekankan kegiatan manajemen SDM untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian. Kemudian juga muncul implikasi, kemudian juga keterbatasan dan saran. Jadi demikian yang bisa saya berikan mengenai tesis saya. Semoga bermanfaat.